Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas B, ingin menjelaskan hasil web kami, yaitu e-commerce kopi. Di sini terdiri dari anggotanya, yaitu Rifki Adiatma, NPM 1817051055, saya sendiri yaitu Afifah, NPM 1817051068, dan Zahra Wudoh, NPM 1857051001. Lalu selanjutnya web akan didemokan oleh Zahra Wudoh. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari web yang kami buat. Nah, ini ada login form, lalu di sini ada register. Nah, di sini untuk membuat akun. Jadi kita membuat akunnya terlebih dahulu. Jika kita sudah membuat akun, maka kita akan otomatis ke halaman login. Dan kita akan login. Nah, ini adalah tampilan home dari user untuk konsumen seperti ini. Lalu di sini ada etalase. Nah, di etalase ini kita bisa melihat apa saja stok barang yang ada yang bisa kita beli. Di sini ada kopi robusta dan arabica. Ini kita bisa klik beli. Lalu di sini ada jumlah pembelian. Ini jumlah yang akan kita beli berapa. Misalkan kita akan beli 2. Lalu kita bisa klik di sini beli. Lalu secara otomatis akan muncul transaksi pembelian yang kita beli tadi. Di sini ada nama kopi, ada nama pembelinya, ada jumlah, dan ada total harga. Ini adalah untuk user. Lalu selanjutnya untuk admin. Nah, admin sendiri di sini bertugas untuk mengelola datanya, kayak menambahkan kopinya atau mengedit ataupun menghapusnya. Di sini kita bisa menambahkan kopi. Di sini ada nama kopi, ada harga, lalu ada stok, dan ada gambar. Jika ingin menambahkannya, kita klik submit. Lalu selanjutnya ini ada list kopi. Di sini menampilkan nama kopi, gambar, harga, stok, dan aksi. Di sini kita ada 3 tombol, yaitu view, update, dan delete. Untuk view akan memunculkan detail kopi. Jadi di sini ada nama kopi, ada harga kopi, dan ada stok kopi. Lalu untuk update, di sini untuk mengupdate apakah harga yang ingin kita ubah ataupun stok yang ingin kita ubah. Lalu setelah itu kita klik submit. Dan ini delete untuk menghapus daftar listnya kita hapus. Sekian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Untuk pembagian tugasnya, di sini saya membuat database. Pertama kita ke localhost phpMyAdmin. Kita buat database. Di sini saya beri nama database-nya toko_kopi. Database kosong, yang lalu kita ke file nv. Di file nv, itu bagian database, itu kita isi nama database yang telah kita buat untuk menghubungkannya. Itu toko strip kopi. Selanjutnya, itu kita create file, itu dengan PHP Spark migrate create. Pertama kita buat file user. Di file user ini, untuk membuat tabel user, itu ada file ID, username, password, salt, avatar, row, created by, created date, update by, update date. Lalu ada primary key-nya itu ada ID, create table, namanya tabelnya user, terus public function down, job table user. Bisa dihapus tabel user. Lalu kita buat lagi create itu filenya copy untuk tabel copy database.
Filenya itu ada ID, tipenya integer, terus itu constraint atau panjangnya itu 11. Terus ada file nama, harga, stok, gambar, created by, created date, update by, update date, terus origin key, primary key-nya ID, create table copy, itu nama tabelnya copy. Terus juga sama, drop table. Lalu terakhir kita buat file user transaksi. Itu ada filenya ID, ID copy, ID pembeli, jumlah, total harga, created by, created date, update by, update date. Terus itu ada primary key-nya ID, origin key-nya ada ID pembeli, origin key ada ID copy juga. Terus kita create table, nama tabelnya itu transaksi. Bisa drop origin key-nya juga, lalu kita bisa add kolom atau menambah kolomnya transaksi. Terus ada function down, drop table, transaksi. Nah, selanjutnya itu model, ke model. File yang ada di folder model itu fungsinya untuk menghubungkan user, menghubungkan database dengan user. Juga controller itu menghubungkan controller dengan database. Jadi di controllernya itu mengarahkan ke model, nggak langsung ke database. Terus itu ada tabelnya itu user, primary key-nya ID, allowed files-nya itu files yang diizinkan untuk diupdate itu ada username, avatar, password, salt, created date, created by, update date, update by. Lalu ke return type-nya di entitas user. Entitas user ini untuk menghash password itu pakai salt sama password. Selanjutnya di model transaksi. Di model transaksi model itu table transaksi, primary key-nya ID, file yang diizinkan itu ID copy, ID pembeli, jumlah, total harga, created date, created by, update date, update by. Terus ke entitas transaksi. Selanjutnya itu ada copy model. Copy model. Di copy model, tabelnya copy, primary key-nya ID, file yang allowed-nya itu nama, harga, stok, gambar, created by, created date, update by, update date. Return type-nya entitas copy. Di entitas copy itu, nah ini untuk mengupload atau mengubah itu dari, mengambil dari teks yang ada di database itu menjadi gambar, upload gambarnya. Setelah selesai kita isi semua itu, dan di PHP migrate, tabel yang telah kita bikin kayak user, copy, dan transaksi itu akan muncul di database-nya. Sedangkan migration-nya itu otomatis karena kita migrate. Udah user, copy, transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhara Udoh. Ya, di sini saya membuat tampilan login dan register. Di sini ada tampilan register, jadi kita sebelumnya itu harus register dulu. Di sini ada codingannya. Di sini kita menggunakan controller out. Nah, di sini ada controller out. Di sini menggunakan fungsi constructor, yaitu fungsi yang dipanggil pertama kali, lalu di sini juga memanggil helper form, lalu di sini juga ada validasi, dan di sini session. Untuk fungsi login, di sini jika menerima post, mendapat post, dia di sini akan melakukan validasi data. Nah, jika dia terdapat error, di sini akan menangkap errornya. Nah, untuk jika terjadi error, dia akan dikembalikan ke return view login. Jadi dia ke halaman login lagi.
Lalu ini memanggil user model yang ada di ini folder model, yaitu user model. Lalu di sini username dan password. Ini untuk mengambil username yang pertama. Jadi cuma satu yang pertama yang diambil. Lalu di sini jika user mengisi data atau mengisi passwordnya salah, maka di sini akan set flash data error, yaitu password salah. Jika user mengisi data dengan benar, maka di sini is login true. Jadi dia otomatis redirect ke home index karena dia mengisi datanya benar. Lalu di sini ada set flash data error, user tidak ditemukan apabila username-nya salah atau belum membuat akun. Jadi return view ke halaman login. Lalu untuk fungsi register, sama seperti tadi, jika menerima post, dia akan melakukan validasi data. Lalu jika ada terdapat error, dia akan menangkap errornya di sini. Nah ini jika tidak ada error, dia memanggil user model dan user di entity user, itu untuk set password yang tadi. Lalu di sini ada username, password, created by, dan created date. Ini akan disimpan di tabel user. Otomatis disimpan di tabel user. Lalu setelah itu di return view ke halaman login setelah registernya benar. Lalu jika error, dia set flash data error, dia akan return view ke register, ke halaman register itu kembali karena dia error. Lalu untuk fungsi logout, di sini dia tuh menghancurkan sesi atau menyelesaikan sesi. Jadi dia redirect ke out login, ke halaman login. Lalu untuk view-nya, di sini ada view login. Nah, di sini menggunakan array, username dan password, lalu ada sesi, lalu ada get flash data. Itu untuk yang error. Jika terdapat error, maka dia akan memunculkan tulisan terjadi kesalahan. Dan di sini ada looping. Lalu untuk form open, ini untuk membuat form login. Jadi dia dari control out dan ininya login. Lalu ada form label username dan ini form inputnya username dari yang array di atas tadi, array yang ini. Lalu kemudian ada form label password dan ada form submit. Lalu jangan lupa ditutup form close. Ada juga register.php. Ini untuk view PHP. Sama seperti tadi di sini menggunakan array. Ada username, ada password, ada repeat password. Ini sesi. Ini jika ada yang salah get flash data. Lalu sama seperti tadi, jika terjadi kesalahan, dia akan memunculkan tulisan terjadi kesalahan. Ini juga kontrolnya out, lalu ini register. Ini untuk membuat form register. Ada username, ada password, ada repeat password, dan ada tombol submit. Ini untuk view-nya. Lalu ada di validation. Nah ini untuk ada rules-nya di register itu ada ketentuannya. Username itu harus diisi dan minimal 5 karakter. Lalu password harus diisi dan repeat password ini isinya itu harus match sama dengan password yang diisi sebelumnya. Lalu jika register error, maka dia akan memunculkan tulisan seperti ini. Harus diisi dan jika kurang dari 5, maka dia akan menampilkan tulisan minimal 5 karakter. Sama seperti ini juga. Lalu kita langsung saja ke sini. Ini untuk registrasi tadi ya. Ini jika kita mengisi registrasinya benar, maka kita akan otomatis ke login. Nah, jika salah, misalnya tadi username-nya minimal 5 karakter. Kita akan mengisi hanya 3 karakter saja. Terus ini password-nya kita bedakan. Kita submit. Nah, di sini akan muncul validasi yang tadi.
tulisan terjadi kesalahan dan username minimal 5 karakter seperti yang ini. Ini akan muncul tulisan seperti ini dari validasi ini. Jika benar, misalnya dia otomatis akan langsung ke halaman login. Kita login. Nah, ini adalah tampilan loginnya seperti ini. Nah, jika kita ke filter, nih, jika admin belum melakukan login, maka dia redirect ke out login. Jadi user ini harus, jika user belum login, maka user tidak akan bisa ke view yang lain. Jadi dia akan kembali ke halaman login lagi jika dia belum login. Seperti ini. Kita log out, kita akan ke home index, tapi kita tanpa melakukan login. Nah, dia tidak akan bisa, dia akan tetap muncul di halaman login yang ini, halaman login. Itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Adiatma. Selanjutnya, untuk CRUD-nya, kita lihat di controller copy. Nah, di sini di controller copy kita memakai constructor juga kayak di out di atas. Memakai helper buat formnya, terus juga ada memanggil validation sama sessionnya. Lalu untuk method create, jadi method create ini untuk membuat atau menambah data ke database-nya. Jika dia menerima post, maka post tadi akan ditaruh di data, lalu data tadi akan divalidasi. Nah, untuk errornya akan ditampung ke variabel error. Nah, jika itu nggak error, kita akan manggil copy modelnya sama entities copy-nya. Lalu, di dalam variabel copy, kita akan manggil data yang sudah kita buat tadi. Untuk gambarnya, kita akan ngambil get file gambarnya. Untuk create by-nya, kita akan mengambil ID-nya. ID dari si pembuatnya siapa. Untuk create date-nya, ini diambil dari tanggal sama jam pada saat data itu terbuat. Lalu disimpan. Setelah itu, kita ngebuat segmen. Segmen itu copy, parameter pertamanya copy, terus view, sama parameter ketiga itu ID. Jika udah, kita akan nge-redirect ke segmennya. Kalau enggak, kita akan nge-return view-nya ke copy/create-nya. Gitu. Lanjut ke bawah. Untuk update, ini untuk update data-data yang udah ada, terus kita ingin mengubah atau menambahkan sesuatu di dalam data tersebut. Di sini untuk ID-nya kita ambil get segment 3 untuk ID-nya, terus kita manggil model, terus di model itu kita find ID-nya karena kita cukup pengen ngupdate salah satu aja, ambil ID-nya. Terus jika kita nge-request get post-nya, maka kita akan tampung post-an tadi ke dalam data, lalu validasi, dan kita buat error. Jika nggak error, kita buat entitas baru di copy-nya, B, lalu kita isi dengan datanya. Jika kita gambar yang kita itu is valid atau kita ganti gambarnya, maka gambar tersebut akan berubah, akan di-get file gambar yang baru. Jika enggak, dia nggak akan mengganti gambar yang baru, maka gambar yang lama. Terus untuk update by-nya ini diambil dari ID-nya, ID si pengupdate itu siapa. Untuk date-nya juga sama, date-nya untuk ambil tanggal kapan waktu di-update, terus di-save. Terus juga segmen ini sama aja, copy view ID-nya, lalu akan di-redirect ke segmen. Jika enggak, kita akan nge-return view-nya ke copy/update sambil nge-passing data copy-nya. Bawah, untuk public function delete-nya. Untuk delete, bawah. Delete, ini ngambil URI, segmen ID-nya.
Terus kita ngebuat variable delete dengan modal copy, kita manggil fungsi delete. Kita delete ID-nya atau primary key-nya, jadi untuk dihapus. Jika udah terdelete, kita akan redirect ke URL coffee/index-nya ke atas. Terus untuk metode index untuk menampilkan semua list data yang ada, kita copy model sama kita menggunakan fungsi find all untuk nyari semuanya. Terus kita boleh nge-return view-nya ke copy/index sambil nge-passing data copy as. Selanjutnya untuk method view, itu juga ngambil URI ID-nya, kita buat model, lalu kita akan nge-find, kalau di index kita find all karena kita ngambil semuanya, kalau di view ini kita ngambil salah satu aja karena kita mengambil detailnya. Terus kita return view-nya copy/view sambil nge-passing data copy-nya. Terus untuk view, folder view, create misalkan. Untuk create view-nya, ini pakai array juga, untuk inputan formnya dan nama, harga, stok, gambar, sama submit. Lalu formnya di open untuk mengarah ke controller copy/create, ada nama, ada harga, ada stok, ada gambar, ada submit. Terus ke index.php. Index.php untuk menampilkan list copy yang ada nomor, copy, gambar, harga, stok, sama aksi. Lalu di looping, semua copy yang ada dalam index ada indeksnya, buat satu untuk nomornya, namanya apa, gambarnya apa, harganya apa, stoknya apa. Dan ada juga ada aksi. Aksi ini ada 3 tombol, ada untuk mengarah ke copy view, ada yang mengarah ke copy update, sama ada yang mengarah ke copy/delete-nya. Terus untuk update.php, in zoom array ada nama, harga, stok, gambar, submit. Terus form juga mengarah ke copy/update. Untuk inputannya ada nama, harga, stok, gambar, sama submit. Terakhir view-nya. View ini untuk menampilkan detail yang ingin kita lihat detailnya. Di sini memakai card, terus ada gambar, menampilkan gambar, nama, sama harga, sama stoknya. Lalu bisa dicontohkan untuk CRUD-nya. Kita login sebagai admin. Lalu untuk menambah data, kita punya menu copy, /tambah copy. Ini untuk metode create tadi, kita bisa mengisi nama, harga, stok, sama gambarnya. Lalu di submit, dia akan menampilkan detail copy-nya. Dia akan mengarah ke copy/view-nya gitu. Terus untuk melihat list-list semua data yang ada, ke menu copy, list copy. Di sini ada nomor, copy, gambar, harga, stok, sama aksi. Nah, aksi ini ada 3, ada view, update, sama delete. Misalkan kita ingin menghapus salah satu, kita bisa ngeklik tombol delete-nya. Nah, akan terhapus yang nomor 3. Selanjutnya kita ingin melihat salah satunya, detail. Kita menggunakan view. Kita klik. Akan menampilkan detail copy, ada namanya, harganya berapa, stoknya berapa. Sama ada gambarnya juga. Yang terakhir, ada menu update, tombol update. Kita klik. Ini untuk mengubah data-data yang ada, baik nama, harga, stok, ataupun gambar. Kita ubah salah satu. Bisa kita ubah stoknya. Kita submit. Lalu akan mengarah ke detail copy. Ya, stoknya 20. Untuk melihat lebih jelas, bisa melihat ke list copy. Nah, stoknya berubah jadi 20. Gitu. Demikian
presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang web e-commerce Shopee. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.